Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan disiapkan. Coba sekarang dilihat kanan kirinya, siapa yang gak masuk hari ini? Kenapa? Kenapa dia gak masuk? Sakit apa? Panas. Jadi kita doakan dia agar cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa itu? Pendidikan Pancasila. Kan kemarin kita udah belajar tentang proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila itu siapa yang merumuskan? BPU PKI. Apa kepanjangan BPU PKI kemarin? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kenapa kita itu harus berpedoman kepada Pancasila? Karena Pancasila itu adalah pedoman warga Indonesia. Kita sudah membahas pembelajaran kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang memahami makna-makna lambang dalam Pancasila. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu agar kalian dapat mengetahui makna-makna yang ada dalam sila Pancasila beserta maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sila yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Ayo, beribadah, terus ngaji, terus baca Al-Quran, sholat, tidak boleh mengejek agama orang lain. Terus sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu contohnya seperti apa? Ayo, masa nggak tahu? Sila yang kedua, menggambarkan hubungan manusia yang saling terikat dan setara dalam kemanusiaan. Jadi kita harus adil dan beradab. Adilnya dalam contoh hal seperti kalian sedang di dalam kelas memiliki pulpen 2. Si siapa? Rafli. Terus si Zaki mau pinjam, itu harus dipinjemin supaya adil. Seperti sila yang kedua. Dan juga kita harus beradab. Kepada guru kita harus memiliki adab yang baik supaya kalian tidak dimarahi oleh guru ataupun orang yang lebih tua dari kalian. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Bukan salah. Persatuan Indonesia. Tuh ada di lambang Bhinneka Tunggal Ika. Tulisannya apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, berarti contohnya apa? Coba. Bukan gotong royong. Berarti contohnya misal teman kita ada yang beragama Katolik, Konghucu, Buddha, itu kita harus tetap bersatu, kita harus tetap berteman dengan dia. Terus ada yang orang di sini
ada orang Padang nggak? Padang, orang Jawa, orang Lampung, orang Sunda, itu kita harus tetap satu meskipun kita berbeda-beda. Terus contoh yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Bermusyawarah. Contoh dalam kelas deh, apa dalam kelas? Nah, memilih ketua kelas secara bermusyawarah. Terus kan nggak cuma musyawarah tuh, ada gotong royong. Kita kalau piket gotong royong maka akan cepat selesai. Itu masuk ke dalam sila yang keempat. Oke? Terus sila yang kelima apa? Sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kurang lebih sama kayak yang sila kedua, adil. Tapi yang ini merujuk ke semua karena dia sosial ya. Sekarang Bapak minta kalian maju dulu ya. Bapak ya. Nah. Oh, 6 orang maju yuk, 6 orang. 6 orang perwakilan. Kalau ayo. Ayo, udah. Ayo, Din. Maju Din. Ayo, guys. Ayo, Albani. Ayo. Apa? Itu, siapa namanya? Ya, 1, 2, 3. Ayo. Albani. Albani kelas 11 nih. Berapa? Naila. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Aku. Ya, laki-lakinya belum. Siapa? Aidan. Kamu maju dong. Sini. Sabar ya. Kalian tak briefing dulu. Sabar, tak briefing dulu. Sini tak briefing dulu. Tak briefing sini kumpul. Tak bilangin. Sini cepetan. Bilangin. Bentar. Balik. Gak apa-apa, urutan belakangnya. Ayo, ini 2. 2. Sini, kamu duluan kok malah duduk sini dulu. Ke sana. Kamu bacain ya nanti. Bacain. Ini kamu dapat apa? Nanti setelah kamu baca kamu masukkan ini masuknya ke dalam sila yang berapa yang keberapa, oke? Madep sana, ayo cepat sana, ke tengah. Ya, ayo. Di sini saya mendapatkan itu. Jadi saya mendapatkan sholat lima waktu dan rasa toleransi antar agama. Nah, itu masuknya ke sila yang berapa? Sila yang ke 1, bener gak? Benar, oke, beri tangan dulu dong. Ayo, Aidan. Kamu dapat apa? Bacain dulu. Jadi saya mendapatkan berteman tanpa memandang suku dan ras dan berdoa sebelum pembelajaran. Itu sila ke berapa itu? Ayo. Sama ketiga. Oke. Bener gak teman-teman? Benar. Tepuk tangan dulu dong biar semangat lagi. Oke. Langsung kamu bacain dulu. Supaya membersihkan lingkungan. Sama? Membantu teman yang kesusahan. Itu masuknya sila ke berapa? 4. 4 sama 2. 4 sama 2. Oke, coba yang mana yang 4? Mana yang 2? Yang 4. Ini yang 2. Bener gak? Kalau bener bilang bener. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Ayo, kamu Andin. Baca dulu, kamu dapat 3 itu. Berarti kamu
memilih ketua kelompok secara musyawarah, membantu korban bencana alam, tugas piket kelas bergantian. Tuh, 3 itu masuknya ke contoh sila yang berapa aja? 5, 2, 4. 5, 2, 4. Yang mana yang 5, mana yang 2, mana yang 4? Ayo. 2 apa itu? Oke, bener gak? Benar. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ayo, Ella. Kamu dapat berapa? Dapat 2 ya? Oke, yuk, langsung. Dapat apa? Baca dulu. Menyapa teman dengan ramah, patuh sopan dan hormat kepada guru. Itu nomor berapa? 2. 2 semua. Yakin? Gak mau ukur yang lain? Enggak. Bener gak ini kira-kira? Bener juga. Oh, nggak ada yang salah ya. Pinter-pinter nanti kelas ini. Ayo, tangan dulu. Ya, ya. Berbagi makanan secara sama rata. Itu masuk ke sila ke berapa? 3. Sama 4. 5, oh 5. Oke, benar. Yeay. Berarti kalian udah paham ya makna-makna sila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Pancasila ini dirumuskan bukan hanya sekedar merumuskan hal yang biasa, tetapi di dalamnya itu pasti memiliki makna dan tujuannya tersendiri. Jadi kita harus sebagai warga manusia harus paham tentang makna-makna yang ada di dalam Pancasila. Oke, sebelum kita lanjut ke studi kasus, kita SDG dulu. SDG dulu ya. Berdiri semua. Berdiri semua. Kalian tahu tepuk semangat kan? Tahu, tapi ini beda. Tepuk semangatnya ini nih. Tepuk semangat ahad gitu ya. Oke? Oke. Sampai selesai nanti. Ya, sampai kompak. Kalau nggak kompak belum selesai. Ayo, cepetan. Bareng-bareng. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sudah pada semangat nih ya. Sekarang kita akan memberikan kartu kasus dan bagaimana kita akan menggunakan model pembelajaran TPS. Kalian ada yang tahu pembelajaran dari TPS? TPS itu think and share. Think itu apa? Berpikir. Pair itu berdiskusi. Dan share itu adalah berbagi. Jadi nanti kalian setelah berpikir sama berdiskusi, kalian maju ke depan membagikan dari hasil kartu kasus ini. Nanti kalian bacakan agar teman-teman yang lain itu juga pada tahu tentang kasus kalian, jadi bisa saling memahami, oke? Nanti kakak bagi berapa orang sih? 17 kurang 2 ya, 15. Berarti 33 ya. Berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oh, kamu dapat 2 doang apa ya? Kamu berdua doang apa? Nih, kamu 1, 2, 3 sama ya. Kamu 1, 2, 3 sama belakang. Kamu pada sini aja. Sama Rizky. Bertiga ya. Bertiga bersama. Kamu bertiga. Ini, oh ini dua-dua aja. Ini dua. Oke. Sekarang kalian berdiskusi dan berpikir ya. Oke. Apa? Nah, boleh. Apa saja. Sekarang kalian berdiskusi, nanti diskusi.
dipikirkan terlebih dahulu ya. Nanti kalian maju sampai semua selesai. Ayo berpikir. Yang dapat 2 orang jangan berkecil hati ya. Semuanya dibagian kok. Kalau kalian bersama pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Ini bisa masuk contoh sila yang ketiga ini, persatuan Indonesia. Jadi dalam tim ini kan harus bersatu. Nggak boleh saling pikirkan dulu, ayo debat dulu. Kalian berdiskusi sampai mendapatkan hasil atau mufakat. Berarti masuk juga nih ke sila yang keempat, bermusyawarah untuk mendapatkan hasil atau mufakat. Ayo berpikir semuanya. Kalian harus menyatukan pendapat kalian. Oke, sudah semua di hasil perkataan. Mana yang bingung? Ini kamu harus baca dulu dari atas. Ya, ulangi tadi kan bacanya. Oke, masukkan. Ya. Mana? Gini mana? Nanti baca dulu yang atas, baru yang bawah. Nanti baru kamu jawab. Kan dari sini, kamu dulu berpikir, kamu thinking. Oke? Nanti kalau kalian udah, kalian jawab di sini, nanti kan maju. Saya di sini dulu. Nah, masuk kamu. Ini baca dulu ya. Ini baca dulu. Setelah dibaca nanti baca ini, ayo berpikir atau ini. Oke. Setelah kalian baca ini, kalian ini jadi termasuk sila berapa? Ya. Ayo diskusi lagi. Ayo mana ini baca dulu diskusi. Ayo udah belum? Ayo kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 4 teman dulu. Semua pemakaian bebas. Nanti baca satu depan. Ya udah temenin lah semua maju lagi dulu. Ayo. Kita masuk ke fase share.
Ayo, baca aja nggak apa-apa. Baca dari atas ini, nanti dia masukin sini Bang. Ya. Ya nanti dibaca. Baca semua di sini. Kalau nggak ini aja, ini. Ini sampai sini. Nah, baca. Pada hari Minggu pagi, warga di lingkungan rumah Dika mengadakan kerja bakti membersihkan selokan dan halaman sekitar. Sebagian warga ikut membantu, namun ada beberapa warga yang memilih tetap di rumah dan tidak ikut kegiatan tersebut. Terus Ayo berpikir. kasusnya adalah apa? Sikap apa yang seharusnya dilakukan warga agar mencerminkan nilai Pancasila. Menurutmu, hal tersebut mencerminkan sila Pancasila berapa? Berapa? Ayo kelompok 4. Sila ke Keempat. apa? Kenapa itu? Harusnya seluruh warga ikut bergotong royong agar cepat selesai. Oke, benar. Yuk, beri tepuk tangan dulu dong. Ayo, sama lagi, maju. Kelompok 3. Cepat, ayo. Apa? Baca aja, tinggal dibaca. Kan nggak disuruh ngapalin, doang. Nih, dari sini aja. Jadi sudah dong, sudah banyak dibaca. Yang keras. Di desa Raka akan diadakan lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Warga berkumpul di balai desa untuk berdiskusi menentukan jenis lomba yang akan diadakan. Setiap warga memiliki pendapat yang berbeda. Saya berpikir bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan warga saat menyampaikan pendapat. Menurutmu hal tersebut mencerminkan sila Pancasila keberapa? Yuk, sila keberapa? 4. 4. Apa? Karena apa? Warga menyampaikan pendapat lalu didiskusikan agar mendapat kesimpulan. Oke, itu namanya bermusyawarah ya. Masuk ke sila yang keempat. Oke, benar. Beri tepuk tangan dong. Belum, siapa lagi? Masih ada yang lain. Ini kelompok lainnya sudah diperhatikan. Supaya kalian tahu kasus-kasus hal itu berbeda-beda dan artinya ada dalam sila-sila Pancasila. Yuk, siapa? Ayo, cepetan. Ayo, satu aja lah, satu aja. Ayo, kelompok kiri, kelompok 2, ayo maju. Kira nih maca. Dapat apa nih yang baca dari sini sampai nanti jawaban kamu. Ayo baca yang keras. Toleransi. Suatu hari terjadi hujan deras yang menyebabkan rumah salah satu warga rusak karena tertimpa pohon. Warga di sekitar rumah tersebut segera datang dan membantu membersihkan rumah bersama-sama. Ayo berpikir, nilai apa yang dapat dipelajari dari sikap warga tersebut dan menurutmu hal tersebut mencerminkan sila Pancasila berapa? Kedua. Karena apa, Jel? Sikap toleransi dan sikap menolong saling membantu sama lain. Saya mencerminkan bagus. Oke, bener kan teman-teman? Ya, tepuk tangan dulu dong. Oke, selesai sudah kasus kita pada hari ini. Semuanya sudah terjawab dengan maksimal dan sangat baik banget ini. Luar biasa banget kelas ini. Sekarang Bapak akan bagikan kalian KPD buat dikerjakan di rumah. Nanti temennya yang nggak berangkat dikasih ya. Siapa yang dekat rumahnya? Ini. Oke, nanti kasih ke Kakin sama Maer. Ini kamu duduk di tempat lurus Ki. Oh ya, ini. Nanti kumpul lagi nanti. Ini pada kasih belakang ya. Ini ada. Ini bagi belakang. Mas, belum ya? Oke, ini nanti dikerjakan di rumah, dikumpul di depan ya. Di depan berarti sekarang hari Kamis depan.
Oke, sekarang kakak duduk dulu. Kakak mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi Pancasila ini memiliki makna-makna di dalam sila-silanya, yang dimana setiap sila itu memiliki makna yang tersendiri dan berbeda-beda, mulai dari sila yang pertama sampai sila yang terakhir. Sekarang siapa yang sudah paham tentang makna-makna sila Pancasila? Ayo. Masa nggak bangun udah dijelasin? Ayo. Bangun? Saya mau kasih satu pertanyaan dulu deh. Kalau kita bermusyawarah untuk memilih kepala desa itu masuknya sila berapa? Oke, berarti kan kalian intinya paham ya dengan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua di akhir semester salah. Di akhir hidup kita nanti lah. Bisa berguna sampai akhir hidup kita. Oke? Semoga amin. Sekarang kalian berdoa dan siap-siap untuk pulang. Berdoa dulu. Ayo, siapkan dulu kedua-duanya. Ayo. kalian kakak ucapkan terima kasih ya udah mau bantu besok kapan ya tak kasih aja.